Baik, selamat pagi Bu Vela dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan menjelaskan materi ring serta membandingkan dengan sifat dari ruang vektor umum. Pertama-tama, perkenalkan saya Radu Maison Silalahi dengan NIM 1814140099 dan teman saya Gian Kamagen Parenta dengan NIM 1814141111 dan teman saya Putu Kelvin Prudiana dengan NIM 1814141095. Baik, kami di sini akan menjelaskan dari sifat ring atau gelanggang. Yang pertama, diketahui bahwa himpunan bilangan bulat Z terhadap penjumlahan merupakan grup abelian. Juga sudah kita ketahui bahwa selain operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, juga dapat kita definisikan sebagai operasi perkalian bilangan-bilangan. Maka dengan mudah dapat kita simpulkan bahwa terhadap operasi penjumlahan dan perkalian himpunan bilangan bulat Z bersifat seperti berikut. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan. Dengan himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan, ring adalah grup abelian. Yang kedua, terhadap operasi perkalian. Yang pertama, terhadap setiap N, M, elemen himpunan bilangan bulat, maka N dikali M, elemen himpunan bilangan bulat. Yang kedua, asosiatif. Setiap N, M, R, elemen himpunan bilangan bulat, maka buka kurung N kali M tutup kurung kali R sama dengan N dikali buka kurung M dikali R tutup kurung. Kemudian yang ketiga terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama ada sifat distributif kanan. Setiap M, N, R elemen himpunan bilangan bulat, maka M dikali buka kurung N ditambah R tutup kurung sama dengan M dikali N ditambah M kali R. Kemudian sifat yang kedua distributif kiri. Setiap M, N, R elemen himpunan bilangan bulat, maka buka kurung M ditambah N tutup kurung kali R sama dengan M kali R ditambah N dikali R. Kemudian proses abstraksi dari ring dengan himpunan elemen bilangan bulat Z seperti berikut. Kemudian yang kedua, R disebut ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian jika yang pertama terhadap operasi penjumlahan dengan himpunan bilangan real, operasi penjumlahan adalah grup abelian. Yang kedua, terhadap perkalian dengan himpunan bilangan real, operasi perkalian. Yang pertama ada sifat tertutup. Setiap R, S elemen bilangan real, maka R kali S elemen bilangan real. Yang kedua ada sifat asosiatif. Setiap R, S, T elemen bilangan real, maka R kali S kali T sama dengan R kali S kali T. Yang ketiga terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dari sifat yang ketiga ini ada dua. Yang pertama distribusi kanan. Distribusi kanan setiap R, S, T elemen bilangan real, maka R kali S plus T sama dengan R kali S ditambah R kali T. Kemudian sifat yang terakhir berdistribusi kiri. Setiap R, S, T elemen himpunan bilangan real, maka R plus S dikali T sama dengan R kali T ditambah S kali T.
Selanjutnya, contoh-contoh ring. Yang pertama, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan sebuah ring. Lalu contoh yang kedua, himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan sebuah ring. Lalu yang ketiga, matriks dengan ordo n kali n, di mana entry-entry-nya merupakan bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian juga merupakan sebuah ring. Lalu yang keempat, CRR, di mana CRR merupakan fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real. Definisi dari kalkulus A, F1 plus F2 jika dan hanya jika F1 plus F2X sama dengan F1X plus F2X. B, F1 kali F2 jika dan hanya jika F1 kali F2X sama dengan F1X kali F2X. C, F1 bundaran F2 jika dan hanya jika F1 bundaran F2X sama dengan F1 F2X. Lalu CRR terhadap operasi penjumlahan dan perkalian apakah merupakan ring? Kita akan buktikan yang pertama yaitu apakah dia grup abelian. Ketika kita akan membuktikan grup abelian, maka kita akan membuktikan yang pertama yaitu apakah dia biner. Yang pertama yaitu apakah dia biner, yaitu semua F, G elemen CRR, F plus G elemen CRR. Lalu buktinya ambil sebarang F, G CRR, F, G continue. F plus G jika dan hanya jika F plus G X sama dengan Fx plus Gx elemen CRR. Lalu yang kedua, kita akan buktikan bahwa dia bersifat asosiatif. Semua F, G, H elemen CRR, F plus G plus H sama dengan F plus G plus H. Buktinya, ambil sebarang F, G, H elemen CRR, F, G, H continue. F plus G plus H jika dan hanya jika F plus G plus H X sama dengan F plus G X plus HX sama dengan Fx plus Gx plus Hx sama dengan Fx plus Gx plus Hx sama dengan Fx plus G plus H X sama dengan F plus G plus H X sama dengan F plus G plus H. Lalu kita akan buktikan yang ketiga apakah dia mempunyai elemen identitas. Yaitu terdapat 0 elemen CRR, setiap F elemen CRR, F plus I atau identitas sama dengan I plus F sama dengan F. Ada 0x elemen CRR yang merupakan fungsi kontinu. 0 plus F jika dan hanya jika 0 plus Fx sama dengan 0x plus Fx sama dengan 0 plus Fx sama dengan F. Lalu kita akan buktikan apakah dia memiliki elemen inverse. Yaitu setiap F, F elemen CRR terdapat F elemen CRR, F plus terdapat negatif F elemen CRR. F plus negatif F sama dengan negatif F plus F sama dengan 0. Kita ambil sebarang F elemen CRR, F plus G sama dengan 0. Jika dan hanya jika F plus G X sama dengan 0x. Fx plus Gx sama dengan 0x. Fx plus Fx plus Gx sama dengan negatif Fx plus 0x. Gx sama dengan min Fx. Lalu yang kelima, kita akan buktikan apakah dia asosiatif, yaitu semua F, G elemen CRR, F plus G sama dengan G plus F. Kita ambil sebarang F, G elemen CRR, F, G continue.
F plus G jika dan hanya jika F plus G X sama dengan Fx plus Gx sama dengan Gx plus Fx sama dengan G plus F. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan himpunan bilangan kompleks R, R dengan operasi perkalian merupakan semigroup. Yang pertama, untuk sifat tertutup. Untuk setiap Fg, elemen bilangan kompleks R, R, F dikalikan G merupakan elemen bilangan kompleks R, R. Untuk itu, ambil F, G elemen bilangan kompleks R, R, dan diketahui F, G kontinu. Sehingga F dikalikan G, jika dan hanya jika F kali Gx sama dengan Fx dikalikan dengan Gx. Seperti pada definisi kalkulus yang sudah dibacakan sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa F dikalikan G elemen bilangan kompleks R, R. Kemudian selanjutnya, untuk sifat asosiatif. Untuk setiap F, G, dan H elemen bilangan kompleks R, R, akan dibuktikan F dikalikan G tutup kurung H sama dengan F dikalikan dengan GH. Untuk itu, ambil F, G, dan H elemen bilangan kompleks R, R, dan FGH kontinu. Sehingga Fg dikalikan dengan H jika dan hanya jika Fg dikalikan Hx sama dengan F dikalikan Gx, F dikalikan Gx dikalikan dengan Hx sama dengan Fx dikalikan Gx tutup kurung dikalikan dengan Hx sama dengan Fx dikalikan buka kurung Gx dikali Gx tutup kurung, sehingga menjadi F dikalikan dengan GH, sehingga untuk sifat asosiatif terpenuhi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada distributif. Yang pertama itu ada distributif kanan. Untuk setiap FGH elemen bilangan kompleks R, R akan dibuktikan F dikalikan G tambah H sama dengan Fg ditambah Fh. Ambil FGH elemen bilangan kompleks R, R dan FGH kontinu. Sehingga F dikalikan dengan G ditambah H jika dan hanya jika F dikalikan dengan G tambah Hx sama dengan Fx buka kurung G tambah H tutup kurung X sama dengan Fx dikalikan dengan Gx tambah Gx sama dengan Fx dikalikan Gx ditambah Fx dikalikan dengan Hx sama dengan Fg tambah Fh. Sehingga sifat distributif kanan terpenuhi. Kemudian selanjutnya untuk distributif kiri. F ditambah G dikalikan H jika dan hanya jika F tambah G dikalikan Hx sama dengan F ditambah G X dikalikan dengan Hx sama dengan Fx ditambah Gx dikalikan dengan Hx sama dengan Fx dikalikan Hx ditambah Gx dikalikan dengan Hx, sehingga diperoleh F dikalikan H ditambah dengan G dikalikan H, sehingga untuk sifat distributif kiri juga terpenuhi. Berikut penjelasan kami mengenai sifat-sifat yang ada pada ring dan contoh ring pada bilangan kompleks. Kemudian selanjutnya kami akan menampilkan sifat-sifat yang ada pada ruang vektor yang akan dijelaskan oleh Radu. Baik, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari ring,
untuk setiap beberapa himpunan bilangan seperti himpunan bilangan bulat, real, dan kompleks, maka kami akan melihat sifat dari atau syarat ruang vektor umum untuk kami lihat apakah syarat dari ruang vektor umum tersebut memenuhi dari sifat ring. Yang pertama, V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma sebagai berikut. Yang pertama, V tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap vektor U, vektor V elemen V, maka vektor U ditambah vektor V elemen V. Yang kedua, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Ketiga, vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung sama dengan buka kurung tutup buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W. Yang keempat, terdapat vektor 0 elemen V, sehingga untuk setiap vektor U elemen V berlaku vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Yang kelima, untuk setiap vektor U elemen V terdapat negatif vektor U, sehingga vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Kemudian syarat yang keenam, V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Untuk setiap vektor U elemen V dan K elemen bilangan real, maka K vektor U elemen V. Yang ketujuh, K dikali dengan vektor U ditambah vektor V sama dengan K kali vektor U ditambah K kali vektor V. Yang kedelapan, K ditambah L dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Yang kesembilan, K dikali L dikali vektor U sama dengan L dikali K kali vektor U sama dengan KL dikali vektor U. Dan yang terakhir yang ke-10, 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Oke, setelah membahas sifat-sifat dari ruang vektor, berikut contoh dari ruang vektor. Contoh yang pertama, himpunan R pangkat N merupakan ruang vektor atas R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang standar. Yang dimaksud standar yaitu X1, X2 sampai Xn ditambah Y1, Y2 hingga Sn sama dengan X1 plus Y1, X2 plus Y2, sampai Xn plus Yn. Dan untuk operasi perkaliannya yaitu K dikali X1, X2, hingga Xn sama dengan KX1, KX2, sampai KXN. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu himpunan semua matriks yang berukuran 2x2 dengan entry-nya bilangan real dengan definisi operasi penjumlahan yaitu A11, A12, A21, A22 ditambah B11, B12, B21, B22 sama dengan A11 tambah B11, A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Lalu untuk operasi perkalian yaitu K yaitu sebuah skalar dikalikan A11 matriks A11, A12, A21, A22 sama dengan matriks K A11, KA2, A12, K A21, K A22.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Sebelumnya kita sudah memaparkan sifat-sifat dari ring dan sifat-sifat dari ruang vektor. Sifat-sifat pada ruang vektor terdapat 10 aksioma yang harus dipenuhi ketika membuktikan suatu bentuk itu merupakan ruang vektor atau tidak. Perbedaan antara 10 aksioma yang ada pada ruang vektor dan aksioma yang pada ring yaitu pada operasi penjumlahan kita akan membuktikan suatu bentuk itu merupakan grup abelian atau tidak. Nah, dengan cara yang pertama itu membuktikan suatu bentuk memiliki sifat tertutup pada penjumlahan, kemudian yang kedua sifat asosiatif pada penjumlahan, kemudian yang ketiga elemen identitas pada penjumlahan, yang keempat elemen inverse pada penjumlahan, dan yang terakhir sifat komutatif pada penjumlahan. Sedangkan yang untuk operasi perkalian, kita hanya cukup membuktikan sifat tertutup terhadap perkalian dan asosiatif terhadap perkalian. Nah, jika kita bandingkan dengan 10 aksioma yang ada pada ruang vektor, untuk membuktikan suatu bentuk merupakan ruang vektor atau tidak, kita harus membuktikan apakah ruang vektor itu memenuhi, apakah bentuk yang akan kita buktikan itu memenuhi 10 aksioma yang ada pada ruang vektor. Nah, pada 10 aksioma itu meliputi elemen identitas untuk penjumlahan dan yaitu 0, dan elemen identitas untuk perkalian yaitu 1. Nah, perbedaannya jika kita ingin membuktikan ring, kita tidak menggunakan aksioma ke-10 pada ruang vektor, yaitu identitas untuk perkalian. Karena untuk membuktikan suatu ring atau bukan, kita hanya menggunakan sifat tertutup dan asosiatif untuk perkalian. Sehingga dapat kami simpulkan perbedaan antara sifat aksioma yang ada pada ruang vektor dan aksioma yang terdapat pada ring, penggunaan aksioma 10 pada ruang vektor, yaitu elemen identitas untuk operasi perkalian. Berikut penjelasan kami mengenai materi ring atau gelanggang yang sudah kami jelaskan oleh kelompok. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.